Halo kawan Kamis, kembali lagi dengan saya di Kamis Kasus Misteri. Sebelum saya menceritakan mengenai kasus misteri yang akan saya ceritakan hari ini, ada baiknya kalian menggunakan handset terlebih dahulu. Saya akan memberitahukan kepada kalian bahwa kasus misteri kali ini adalah kasus misteri yang menyeramkan dan terkesan sadis. Kita akan langsung aja memulai ceritanya. Jadi, ini adalah cerita mengenai seorang wanita di mana wanita tersebut adalah seorang remaja yang bernama Junko Furuta. Junko Furuta lahir pada tanggal 22 November tahun 1971. Pada tahun 1988, Junko Furuta saat itu berusia 17 tahun. Junko Furuta bersekolah di Yoshiotama High School di mana ia berasal dari Misato, Prefektur Saitama, Jepang. Junko Furuta adalah seorang gadis remaja yang sangat baik. Ia pun juga sopan, cerdas, dan juga cantik. Junko Furuta pun terkenal di kalangan-kalangan siswa lainnya. Junko Furuta pun adalah seorang siswa remaja di mana ia sangat disukai atau digemari oleh siswa-siswa laki-laki di sekolahnya. Awal kehidupan Junko Furuta sangatlah baik-baik saja, di mana sama saja seperti gadis-gadis remaja pada umumnya. Sampai satu ketika, kecantikan Junko Furuta tersebut berhasil menarik perhatian atau mencuri perhatian seorang siswa remaja yang bernama Hiroshi Miyano. Hiroshi Miyano atau bisa disebut dengan Miyano dikenal sebagai anggota Yakuza, di mana anggota Yakuza adalah sindikat mafia Jepang yang ditakuti oleh warga negara Jepang. Hiroshi Miyano pun dikenal oleh teman-temannya di sekolah bahwa dia adalah anggota dari Yakuza, di mana teman-temannya akhirnya takut dengan Hiroshi Miyano. Dikarenakan Hiroshi Miyano tersebut memiliki hubungan dengan Yakuza. Saat Miyano mencoba untuk menyatakan perasaannya kepada Junko Furuta, Junko Furuta malah mencoba untuk menolak cinta dari Miyano. Padahal di sekolah tersebut tidak ada satupun gadis ataupun tidak ada satupun siswi yang berani untuk menolak cintanya Miyano, kecuali Junko Furuta. Beberapa hari setelah ditolak, Miyano dan temannya yang bernama Minato Nobuhara berkeliaran di taman di daerah Misato untuk mencari wanita sebagai mangsa mereka. Namun pada pukul 8:50 mereka melihat Junko Furuta yang sedang mengendarai sepedanya, di mana Junko dalam perjalanan pulang dari kerja paruh waktunya. Miyano dan Minato akhirnya berunding untuk menjebak Junko Furuta, di mana rencana mereka berjalan dengan sangat lancar. Rencana mereka tersebut yaitu Minato menendang sepeda Junko dan kemudian Miyano akan mencoba untuk datang dan menjadi kesatria yang siap menolong Junko Furuta. Miyano pun akhirnya menawarkan diri untuk mengantarkan Junko Furuta pulang dan Junko Furuta pun mau untuk diantar pulang oleh Miyano. Di sini mulailah awal cerita dari Junko Furuta, di mana setelah ia dibawa ke gudang yang sudah tidak terpakai oleh Miyano, akhirnya Junko Furuta pun diperkosa oleh Miyano. Di mana setelah diperkosa, Miyano pun mengancam akan membunuh keluarga Junko apabila Junko mencoba untuk memberontak. Dan Miyano pun mengatakan bahwa ia adalah ada hubungannya dengan Yakuza
di mana itu pun membuat Junko sangat merasa ketakutan dan mencoba untuk diam dan tidak berontak ketika diperkosa oleh Miyano. Setelah aksi dari Miyano memperkosa Junko telah selesai, Miyano pun membawa Junko ke taman di mana taman awal yang tadi saat Junko dibantu oleh Miyano. Di sana pun teman-teman Miyano yang bernama Minato dan Ogura juga Watanabe telah menunggu Miyano di taman tersebut, dan mereka pun memperkosa Junko dan menyembunyikan Junko di rumah orang tua Miyano. Di lain waktu setelah kejadian tersebut, orang tua Junko menghubungi polisi dan melaporkan atas kehilangan anaknya tersebut. Namun Miyano mencoba untuk memaksa Junko untuk menyuruh Junko memberitahu kepada orang tuanya agar mereka berempat tidak dicari oleh polisi. Junko pun mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia tinggal bersama dengan teman-temannya dan ia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Itulah yang membuat polisi tidak memproses kehilangan Junko Furuta. Selama Junko menjadi tahanan Miyano dan teman-temannya, maka di hari pertama Junko Furuta pun sangat kasihan karena ia diperkosa secara bergiliran dan secara terus-menerus dengan Miyano dan teman-temannya. Ia pun tidak diberikan makanan yang baik, namun ia diberikan makanan seperti kecoak dan meminum air kencing. Kemudian Junko pun disiksa lagi dan lagi, dibakar dengan menggunakan korek api. Lalu Miyano dan teman-temannya pun memasukkan bermacam-macam ke dalam kelamin Junko hingga area belakang Junko Furuta. Hari ke-11, tangan Junko diikat ke langit-langit dan di mana badannya Junko digunakan sebagai sarana untuk tinju. Kalian tahu kalau misalnya kita mau mencoba latihan tinju itu ada sesuatu yang digantungkan seperti bantal, dan Junko pun dibuat sama dengan teman-temannya seperti itu. Kemudian hidung Junko dipenuhi banyak darah sampai dia pun akhirnya tidak bisa bernafas dan harus bernafas menggunakan mulut. Kemudian barbel pun dijatuhkan ke perutnya Junko Furuta. Di hari ini pun Junko mencoba untuk kabur, namun ia ketahuan oleh Miyano dan teman-temannya. Sampai akhirnya dihukum dengan sundutan rokok di tangan Junko. Cairan bensin pun yang dituangkan ke telapak kakinya, betis Junko hingga paha yang akan dibakar oleh teman-teman Junko tersebut kepada dirinya, dan kemudian botol pun dipaksa masuk ke dalam area belakang Junko sampai akhirnya menyebabkan luka terhadap area belakangnya tersebut. Hari ke-20 pun Junko tidak bisa berjalan dengan baik dikarenakan luka bakar yang terjadi pada kakinya. Namun Junko pun disiksa lagi dengan dipukul menggunakan tongkat bambu. Kemudian petasan dimasukkan ke dalam area belakang Junko dan tangannya dipukul sampai akhirnya gepeng, dan bahkan itu mengakibatkan kuku Junko pecah atau patah
Ada pun juga yang memasukkan rokok ke dalam alat kelamin Junko. Aku agak sedikit takut untuk menceritakannya dan sedikit takut juga untuk membacanya pada saat aku mencoba untuk membuat materi tersebut. Dan namun aku harus menjelaskan ke kalian, tetap mencoba untuk menjelaskan ke kalian bahwa ini sangatlah sadis, dan aku harap apa yang aku ceritakan ini bisa menjadi pelajaran kepada kalian untuk berhati-hati dan untuk tidak melakukan hal tersebut kepada orang lain. Aku akan lanjut ceritanya, dan buat kalian yang merasa takut mendengarkan ceritanya, kalian bisa skip ke menit yang kalian mau. Oke, aku akan jelaskan. Setelah itu pun, ada pun juga kemudian Junko pun dipukul lagi dengan tongkat besi. Belum lagi dia tuh ditambahkan tusuk sate, yang dimana tusuk sate tersebut dimasukkan ke dalam alat kelamin Junko yang menyebabkan pendarahan terhadap alat kelaminnya tersebut. Hari ke-30, cairan lilin diteteskan ke muka Junko, di mana lapisan matanya dibakar dengan korek api pada Junko, dan Junko pun ditusuk oleh jarum. Setelah itu, area payudaranya pun dihancurkan dan dipotong dengan menggunakan tank atau tang maksud aku, di mana bola lampu panas pun dimasukkan ke dalam alat kelaminnya lagi. Apalagi gunting pun juga diikut masukkan ke dalam alat kelamin Junko. Bahkan ia pun tidak bisa mengeluarkan kencing dengan normal karena terlalu banyak hal-hal yang dimasukkan ke dalam alat kelaminnya maupun area belakang Junko Furuta. Hari ke-40 pun Junko lewati, dan dimana Junko sudah tidak bisa menggerakkan lagi, dan ia meminta untuk Miyano dan teman-temannya untuk membunuhnya dan mengakhiri penyiksaan tersebut. Karena menurut kalian gimana sih kalau misalnya kalian di posisi tersebut dan kalian merasakan kesakitan yang sangat teramat sakit dan bertubi-tubi dan sangatlah sadis? Apakah kalian akan terus melanjutkan hidup kalian, atau kalian meminta kepada orang yang menyiksa kalian untuk membunuh kalian? Bagaimana tanggapan kalian? Apa tanggapan kalian? Tolong tulis di kolom komen. Tibalah hari ke-44 di mana Miyano dan teman-temannya menyiram muka dan mata Junko dengan cairan lilin yang dibakar, lalu cairan korek dituangkan ke kaki, tangan, perut, lalu dibakar. Junko pun terbakar, dan penyiksaan tersebut berlangsung selama 2 jam tanpa henti. Junko pun pada akhirnya mereka mutilasi menjadi beberapa bagian tubuh. Ini adalah akhir dari penyiksaan Junko selama 44 hari lamanya yang dilakukan oleh Miyano dan teman-temannya. Junko pun selama 44 hari telah diperkosa oleh sekitar 100 pria dan mengalami pemerkosaan sekitar 500 kali pemerkosaan. Mayat Junko pun akhirnya dikubur di dalam drum yang ditimbun dengan semen dan akhirnya dibuang di sebuah lahan.
Pada tanggal 29 Januari tahun 1989, Hiroshi Miyano dan Jo Ogura ditangkap atas tuduhan pemerkosaan kepada gadis yang berumur 19 tahun, di mana akhirnya mereka diinterogasi oleh polisi, namun di tempat yang berbeda. Jadi dia itu diinterogasinya di tempat berbeda, atau bisa dibilang di ruangan yang berbeda. Saat mereka diinterogasi, ada pembunuhan lain di mana polisi mengira bahwa Hiroshi dan Jo Ogura adalah pelaku dari pembunuhan tersebut. Polisi pun berkata kepada Hiroshi dan Jo Ogura bahwa mereka tahu akan Hiroshi Miyano dan temannya terlibat dalam pembunuhan tersebut. Tetapi mereka malah mengakui atas pembunuhan yang dilakukan kepada Junko Furuta dan menjelaskan apa saja yang dilakukan mereka kepada mayat Junko Furuta. Mengetahui akan pembunuhan yang dilakukan oleh Hiroshi Miyano dan Jo Ogura, akhirnya polisi pun datang ke tempat di mana mereka membuang atau menyembunyikan jasad Junko Furuta. Namun jasad tersebut pun tidak bisa diketahui atau tidak bisa diidentifikasi karena benar-benar banyak banget mutilasi atau potongan-potongan tubuh yang mereka lakukan kepada Junko Furuta, dan kemudian juga di sana mereka menguburnya dengan semen basah yang mengakibatkan susahnya jasad Junko tersebut diidentifikasi. Dan namun tidak lama kemudian akhirnya jasad Junko pun diketahui oleh sidik jari Junko Furuta. Kemudian Hiroshi Miyano, kakak Hiroshi, Jo Ogura, kemudian Shinji Minato dan Watanabe akhirnya pun ditangkap, namun identitas mereka pun disembunyikan karena mereka masih saat itu berusia di bawah 18 tahun. Tapi akhirnya jurnalis majalah Jepang mengetahui dan memberikan nama mereka ke dunia, dan pada akhirnya Hiroshi Miyano dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara, kemudian Shinji Minato dijatuhkan hukuman dari 5-9 tahun penjara, Jo Ogura selama 8 tahun penjara, dan Watanabe selama 5-7 tahun penjara. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, kenapa hukuman yang mereka dapatkan tidak setimpal dengan penyiksaan atau penganiayaan atau pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Junko Furuta. Mereka mendapatkan hukuman yang ringan karena pada saat persidangan mereka mengatakan bahwa mereka hanya menganiaya atau menyiksa Junko, di mana Junko Furuta tidak sanggup untuk disiksa selama 44 hari lamanya yang mengakibatkan Junko Furuta pun meninggal. Dan mereka tidak berkata bahwa mereka pun membunuh Junko Furuta, sehingga mereka pun hanya mendapatkan hukuman selama itu. Dan mereka pun akhirnya sekarang sudah bebas dari hukuman mereka di penjara, dan mereka pun mengganti namanya, kecuali Yasushi Watanabe tidak mengganti namanya. Yang mengganti namanya yaitu adalah Hiroshi Miyano menjadi Hiroshi Yokuyama, kemudian Jo Ogura mengganti namanya menjadi Jo Kamisaku, kemudian yang terakhir adalah Shinji Minato yang mengganti nama menjadi Nobuhara Minato. Itu tadi adalah cerita dari Junko Furuta, di mana ia disiksa, dianiaya sampai ia dibunuh oleh keempat remaja tersebut selama 44 hari lamanya. Menurut kalian, apakah perlakuan keempat remaja tersebut terhadap Junko Furuta
setimpal dengan hukuman yang mereka dapatkan? Silahkan tulis di kolom komen saran dan pendapat kalian. Dan kemudian silahkan tulis di kolom komen juga kira-kira cerita apa yang akan atau yang pengen kalian dengarkan di video saya berikutnya. Silahkan juga tulis di kolom komen. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe video saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya.